Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Adilia Puspita Damayanti, NIM 190810307 dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mengatasi health issue. Nah, nanti akan kita bahas dan aku akan ngasih tahu bagaimana sih caranya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman uh, udah tahu, udah paham belum sih apa tradisi itu sendiri? Nah, teman-teman pasti juga udah pernah kan mengalami kayak di situasi tertentu tuh kayak kita tuh susah gitu percaya sama orang gitu. Kayak bukan karena aku gak percaya sama kamu, tapi tuh kayak banyak takutnya, banyak kecewa, banyak traumanya, dan aku tuh nggak mau gitu, itu tuh terulang lagi. Nah, jadi, isu itu sendiri adalah permasalahan mengenai kesulitan dalam mempercayai seseorang. Nah, eh, apa aja tanda-tanda dari tradisi ini? Tanda-tandanya itu ada kayak eh, cenderung menghindari komitmen, dikuasai pemikiran negatif terhadap orang lain, kemudian mengisolasi diri dari orang lain, memiliki hubungan berjarak, dan menjadi terlalu tertutup pada diri sendiri. Nah, eh, maka dari itu, ketika teman-teman merasakan susah percaya terhadap orang lain, jangan-jangan teman-teman itu sedang mengalami uh, trust issue. Jadi bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi cara mengatasi trust issue sendiri yaitu yang pertama yaitu komunikasi. Nah, di sini coba teman-teman mulailah berkomunikasi seperti orang pada umumnya. Orang dengan masalah kepercayaan akan dapat berkomunikasi, namun akan melakukannya dengan memberikan penghalang dikit kepada orang lain atau memberikan jarak kepada orang lain. Jadi cobalah teman-teman untuk berkomunikasi dengan santai dan jangan ada berpikiran bahwa lawan bicara kita tuh atau orang tersebut akan bertindak jahat. Jadi kita tuh ngobrol biasa aja gitu, santai aja gitu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu terbuka dan jujur. Nah, di sini cobalah untuk berbagi cerita dengan orang terdekat atau yang menurut kita itu dapat dipercaya. Karena dengan begitu, perlahan-lahan kita akan mendapat dukungan. Kita akan mendapatkan support yang akan bisa mendengarkan dan juga memberikan saran atas apa yang kita ceritakan, kita keluhkan gitu. Namun kita harus benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar terbuka dan juga jujur ya teman-teman. Karena apa? Karena ini bukan hanya tentang menguji kepercayaan seseorang. Tidak masalah apabila tidak mau terbuka secara langsung, tetapi cobalah sedikit demi sedikit karena lambat laun pasti akan terbiasa. Kemudian yang ketiga, belajar percaya pada orang sekitar. Nah, eh, semua orang itu pasti memiliki kesalahan. Tidak ada yang luput dari yang namanya kesalahan. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Karena manusia pasti memiliki kelebihan, kekurangan, dan juga kesalahan. Jadi, cobalah belajar percaya pada orang-orang sekitar. Jadi, jangan menganggap dan mempunyai pikiran bahwa orang tersebut itu
akan mengecewakan, melukai, dan juga mengkhianati. Karena apa? Karena tidak semua orang itu sama ya teman-teman. Jadi jangan menyamakan semua orang karena satu kesalahan yang dilakukan seseorang yang pada akhirnya itu memberikan gorisan, memberikan luka tersendiri di masa lalu itu yang akhirnya tuh membuat kita menjadi susah percaya kembali dengan orang-orang sekitar kita, bahkan orang baru. Nah, ini jangan punya pikiran seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi di sini sebelum teman-teman memaafkan orang lain, alangkah lebih baik apabila kita memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Karena ketika kita memaafkan diri sendiri, pastinya hati akan merasa lebih lega dan juga lebih tenang. Mengapa demikian? Karena secara tak sadar kita telah membuang energi negatif dalam diri dan juga mengempas semua beban yang ada di dalam diri, baik itu di pikiran maupun di hati. Jadi perlahan mulailah masuk energi positif yakni seperti rasa lega, bahagia, tenang, tentram, damai, dan sebagainya. Nah, dan perlu juga teman-teman untuk memaafkan mereka yang pernah terlibat dalam memberikan luka, gorisan lama agar tidak terbawa ke masa depan. Jika merasa sulit itu, cobalah ingatlah baik-baik hal-hal baik yang telah dilakukan orang tersebut untuk kita ya teman-teman. Jadi jangan biarkan luka lama itu membaluti perasaan dan memberikan dampak yang tidak baik di masa mendatang. Nah, kemudian yang kelima yaitu jangan memaksakan diri. Nah, di sini teman-teman tidak perlu memaksakan diri untuk mencoba membangun rasa percaya pada seseorang. Jadi, perlahan saja, asalkan pasti, tidak perlu cepat, asalkan tepat. Nah, karena proses yang dilakukan untuk percaya, untuk membangun kepercayaan pada seseorang itu memang memerlukan waktu ya, membutuhkan banyak waktu. Jadi selain itu, yang terpenting adalah meningkatkan rasa percaya diri. Karena kepercayaan diri inilah yang memberikan, mempengaruhi kemampuan kita untuk mempercayai orang lain. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, begitu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu berikan kesempatan pada mereka yang pernah mengecewakan. Nah, jadi tidak masalah apabila kita memberikan kesempatan untuk orang-orang yang pernah mengecewakan. Karena memberikan peluang di sini itu berarti memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Tetapi tetap dalam jangkauan, tetap dalam batasan. Nah, karena apa? Karena membangun hubungan yang baik dengan semua orang itu bukanlah merupakan hal yang buruk ya teman-teman. Jadi tetaplah jaga komunikasi, tetaplah jaga tali persaudaraan seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki komitmen yang kuat. Nah, di sini tuh artinya
selalu sampaikan perasaan kita kepada diri sendiri dan juga orang lain yang dapat dipercaya, yang kita rasa tuh amanah seperti itu. Karena dengan menyampaikan pendapat secara jujur dan terbuka, tentunya orang lain juga akan jujur kepada kita dan perlahan akan membangun kepercayaan dan jadinya tuh terbangunlah sebuah kepercayaan seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan feedback, kita akan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar yang tentunya juga positif. Nah, jadi apabila teman-teman sedang ada di fase atau merasakan sulit percaya pada orang lain, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang baru, nah itu coba teman-teman dapat mengatasi hal itu dengan ini tadi ya teman-teman, cara-cara mengatasi trust issue. Sekian dari aku, semoga di lain waktu aku dapat sharing-sharing kembali sama teman-teman. Untuk kali ini, sekian dulu dari aku. Sampai jumpa.